kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesusku hebat, dahsyat, yes, yes, yes. Nah, adik-adik yang di rumah, hari ini kita bertemu kembali, kita akan bersekolah minggu walaupun melalui live streaming YouTube. Nah, adik-adik semua siapkan hatinya, semua siapkan Alkitabnya, siapkan persembahannya, kita akan mulai ibadah kita di pagi ini. Tuhan sudah menyertai kita dari malam hingga pada pagi ini. Mari kita puji Dia dengan penuh sukacita. Selamat pagi Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini, untuk itu kakak ajak kita semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, dalam kerjaan surga, kembali lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini Tuhan mengucap syukur atas berkat pertolongan yang Engkau berikan kepada kami, di mana nyata Tuhan Engkau sudah memberkati kami dari tadi malam hingga pada pagi hari ini Tuhan. Kami semua bangun dalam tubuh yang sehat untuk memulai ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Berkati ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini Tuhan. Semoga ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus, dalam kerjaan sorga ini doa kami, amin. Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Nah adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan bergembira. Saya luar dalam atas bawah selalu gembira. Adik-adik sekalian, semua masih bergirang? Masih. Ya, puji Tuhan kalau kita masih bergirang, kita bergirang untuk memuji Tuhan seperti lagu Saya Bergirang. Karena saya anak Tuhan.
Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan dengan lagu yang berjudul Bapa Aku Datang Padamu. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu adik-adik ambil Alkitabnya, siapkan Alkitabnya, duduk tenang dan kita angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Shalom adik-adik, selamat pagi dan kakak ucapkan selamat hari Minggu. Senang rasanya kakak bisa berdiri lagi di tempat ini untuk membawakan firman kepada adik-adik dan kepada kita semua. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dan kita mau mendengar cerita, namun sebelumnya kita meminta kekuatan dalam doa. Semua lipat tangan, duduk yang baik.
tutup mata dan kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sudah boleh memberkati kami. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, dan saatnya kami mau mendengarkan cerita dari Alkitab, firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah kami boleh duduk dengan tenang dan kami mendengar cerita dengan baik. Kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Bersabdalah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik, sebelum kakak bercerita, kakak akan bertanya dulu kepada adik-adik yang di rumah. Kira-kira kalau orang tua kita panggil kita, baik itu mama ataukah bapak kita, kakak ambil contoh memanggil ini, misalkan contoh Diva. Mamanya panggil Diva, ataukah Kinaya? Kinaya, ataukah kita ambil contoh lain Gabriel? Gabriel, kira-kira Diva, Kinaya, Gabriel langsung menjawab, iya ma, iya pa, ataukah pura-pura tidak mendengar, ataukah dipanggil 2-3 kali baru menjawab, iya ma, iya pa. Nah, nanti kakak akan bercerita sama seperti apa yang kakak tanyakan tadi. Nah, adik-adik, minggu kemarin, bahkan beberapa minggu yang lalu, kita sudah mendengar cerita tentang seseorang yang bernama Samuel. Kakak akan cerita ke belakang sedikit, mengulang kembali. Nama orang tua Samuel siapa? Ya, Elkana dan Hana. Nah, Samuel ini adalah anak yang sangat diharapkan oleh kedua orang tuanya. Itu kita sudah mendengar cerita beberapa minggu yang lalu. Jadi mamanya berdoa dengan sungguh-sungguh dan sampai akhirnya ia mendapatkan anak yang dinamakan dia Samuel. Karena Tuhan sudah mendengarkan apa permohonan dari Ibu Hana, maka daripada itu Ibu Hana memberikan kembali Samuel untuk dijadikan pelayan Tuhan. Nah, maka Samuel dibawa kepada Imam Eli di Silo. Nah, suatu hari menjelang malam, tiba saatnya Imam Eli dan Samuel untuk beristirahat. Samuel masuk ke dalam rumah Tuhan untuk tidur. Ketika ia sudah tidur dengan lelap, tiba-tiba ada suara memanggil Samuel, berkata, Samuel, Samuel. Lalu Samuel menjawab, iya Bapa. Segeralah ia bangun dan berlari mendapati Imam Eli. Dan ia berkata kepada Imam Eli, iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu Imam Eli mengatakan, aku tidak memanggil engkau. Kembalilah engkau tidur. Lalu kemudian Samuel mendengarkan apa yang dikatakan oleh Imam Eli. Dia pun balik ke dalam rumah Tuhan, ke tempat tidurnya untuk beristirahat kembali. Setelah ia lelap tidur, tiba-tiba terdengar suara lagi yang sama seperti tadi memanggil Samuel, berkata, Samuel, Samuel. Lalu kemudian Samuel bangun dan berlari lagi. Dia lari lagi menghampiri Imam Eli dan berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Dan Imam Eli mengatakan yang sama.
aku tidak memanggil kamu, anakku, kembalilah engkau tidur. Lalu kemudian Samuel balik lagi ke dalam rumah Tuhan untuk beristirahat. Dan dia pun tidur kembali. Dan ketiga kalinya terdengar suara lagi memanggil Samuel. Katanya, Samuel, Samuel. Lalu kemudian Samuel bangun dan berlari lagi menghampiri Imam Eli dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Imam Eli baru sadar bahwa ternyata yang memanggil itu adalah Tuhan. Jadi Imam Eli mengatakan kepada Samuel, "Jika ada yang memanggil kamu kembali, katakanlah, berkatalah Tuhan, sebab hambamu mendengar." Lalu kemudian Samuel kembali lagi ke dalam rumah Tuhan untuk tidur kembali. Nah, adik-adik, ketika Samuel sudah tidur dengan lelap kembali, tiba-tiba terdengar lagi suara Tuhan memanggil Samuel. Katanya, "Samuel, Samuel." Lalu Samuel bangun dan menjawab, "Ya Tuhan, bersabdalah, sebab hambamu mendengar." Lalu kemudian Tuhan menceritakan kepada Samuel bahwa Tuhan akan menghukum keluarga Imam Eli oleh karena kejahatan yang sudah dilakukan oleh anak-anak Imam Eli. Tuhan sangat marah dan Tuhan tidak bisa mengampuni dan mereka harus dihukum. Setelah mendengar semua apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan, lalu kemudian Samuel kembali lagi untuk tidur. Saat pagi, bangunlah Samuel dan seperti biasanya ia langsung kemudian bekerja. Dia membuka rumah Tuhan dan Imam Eli menghampiri Samuel. Lalu kemudian Imam Eli bertanya kepada Samuel tentang apa yang terjadi semalam. Imam Eli bertanya kepada Samuel, apa saja yang dikatakan oleh Tuhan kepada Samuel. Semua harus diceritakan, tidak boleh disembunyikan. Nah, karena Samuel adalah anak yang jujur, dia menceritakan tentang semua apa yang sudah didengarkan kemarin. Dia menceritakan bahwa keluarga Imam Eli akan dihukum oleh Tuhan oleh karena perbuatan jahat yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli. Tuhan marah, Tuhan murka dan akan menghukum keluarga Imam Eli. Tetapi Imam Eli tidak bersedih dan ia berkata, "Dia adalah Tuhan, biarlah dia lakukan apa yang Tuhan pandang baik." Hari demi hari, Samuel menjadi anak yang rajin. Tidak hanya rajin dalam rumah Tuhan, tetapi ia juga rajin belajar akan firman Tuhan. Dan hari demi hari, dia selalu belajar akan firman Tuhan. Dan ketika ia dewasa, dia diberkati Tuhan, disayang Tuhan, dan dia menjadi seorang nabi. Nah, dari cerita kita adik-adik, kita mau diajarkan seperti Samuel menjadi anak yang dengar-dengaran. Ketika Tuhan memanggil Samuel, dia langsung bangun dan menjawab. Apakah kita juga seperti demikian? Seperti apa yang kakak tanyakan di awal tadi, ketika orang tua memanggil kita mama atau bapak kita, apakah kita langsung menjawab ya mah, ya pak? Ataukah kita masih saja pura-pura tidak dengar? Ataukah dipanggil sampai orang tua marah baru kita mau menjawab akan panggilan orang tua kita? Ya, tidak boleh seperti demikian, tapi kita mau seperti Samuel, ketika dipanggil langsung bergegas. Mungkin orang tua membutuhkan pertolongan kepada kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita mau diajar seperti Samuel yang mau terbuka dan mau jujur. Dia jujur tadi, dia bercerita semua tentang apa yang sudah Tuhan sampaikan
kepada Samuel dan ceritakan semua kepada Imam Eli. Kita juga anak-anak dituntut, diajar supaya kita mau menjadi anak-anak yang jujur kepada orang tua kita dan jujur kepada siapa saja. Nah, begitu cerita yang kakak bisa sampaikan, dan tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik, ambil Alkitabnya, lalu kemudian kita buka. Kita buka dari 1 Samuel 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Sekali lagi, dari 1 Samuel 3 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-21. Kita akan baca bersama-sama. Kakak baca judul, lalu kemudian dari ayat 1 sampai ayat yang ke-21 kita akan baca bersama-sama. Dengan judul Samuel terpanggil. 3. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir, sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau korban sajian untuk selama-lamanya. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli, tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel anakku. Jawab Samuel, ya Bapa. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan Samuel
makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari dan sampai Bersyeba bahwa kepada Samuel Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita di tempat yang orang tua sudah siapkan di rumah kita masing-masing. Sambil mengiringi persembahan kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita masuk ke dalam doa syafaat. Semuanya lipat tangan dan kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu Tuhan. Terima kasih karena Engkau begitu baik. Engkau sudah boleh memberkati kami, menjaga kami Tuhan. Kami sudah boleh memuji, memuliakan namamu di hari Minggu yang kudus ini Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan cerita dari Alkitab, cerita firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati, biarlah semua itu boleh berbau harum di hadapan hadirat-Mu, boleh berkenan Tuhan, dan juga boleh menjadi berkat buat kami sekalian anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami juga telah memberikan persembahan kami Tuhan. Tuhan berkati apa yang sudah kami berikan, biarlah itu boleh berbau harum di hadapan hadirat-Mu, dapat dipergunakan dengan baik Tuhan, dan didapat menunjang akan di dalam pelayanan kami di tengah-tengah persekutuan anak dan remaja. Bapa di sorga, kami datang berdoa syafaat, kami mau berdoa Tuhan, untuk kami anak-anak-Mu Tuhan. Dalam kondisi sekarang kami harus belajar dari rumah, biarlah itu tidak mengurangi semangat kami tetap semangat Tuhan, kami tetap rajin Tuhan untuk mau belajar setiap hari. Biarlah kami dijauhkan dari penyakit malas Tuhan, tetapi kami boleh tetap semangat, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang pintar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, mama dan papa kami yang kami sayangi dan kami cintai. Tuhan juga berkati mereka, berkati dalam tugas dan pekerjaan mereka sehari-hari, bahkan di dalam mereka mendampingi kami di rumah, mendidik kami, dan mengawasi kami di dalam belajar, beri kekuatan kesehatan, bahkan beri kesabaran kepada mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh mendampingi kami dengan baik. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk kakak-kakak pengasuh. Tuhan juga berkati, sehingga mereka boleh sehat kuat dan boleh tetap semangat untuk mau melayani Engkau Tuhan, melayani anak-anak-Mu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk kedua hamba-Mu Tuhan, Ibu Pendeta. Tuhan berkati mereka dalam tugas dan aktivitas mereka, pelayanan mereka. Tuhan berkati, beri kesehatan, beri kekuatan kepada mereka sehingga mereka boleh melayani kami dengan baik. Bahkan juga kepada seluruh majelis penatua Siamas yang ada, Tuhan juga memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk TU, kostor, dan supir. Tuhan juga berkati mereka sehingga mereka boleh diberi kesehatan, kekuatan di dalam melaksanakan setiap tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sakit. Tuhan berkati, sembuhkanlah mereka Tuhan. Bahkan bagi mereka yang terkena penyakit COVID-19, kami mohon Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan mereka Tuhan, memberkati obat-obatan, perawatan, sehingga mereka boleh dipulihkan, mereka boleh sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang berduka, Tuhan beri penghiburan bagi mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, negara Indonesia. Tuhan berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, bahkan juga untuk kota kami, Kota Timika, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati. Tuhan juga berkati, biarlah mereka boleh memimpin kami dengan baik, dengan bijak. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk keamanan kota kami, Kota Timika. Tuhan juga berkati Bapak TNI dan Polri dalam berjaga. Tuhan beri kesehatan, beri kekuatan juga kepada mereka. Bapa di sorga, inilah doa syafaat kami Tuhan, permohonan kami Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri semua dan kita angkat pujian, bangkit dan serukan nama Yesus dengan penuh semangat. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita
Mari adik-adik bangkit berdiri dan kita berdoa di dalam doa yang diajarkan Tuhan kepada murid-murid dan kepada kita semua di dalam doa Bapa kami. Sama-sama semua kita mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah memuji nama Tuhan di pagi ini. Kita akan menutup ibadah kita dengan pujian yang berkata, terima kasih Tuhan. Sambil menutup mata, kita angkat pujian ini. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita di pagi ini. Jangan lupa minggu depan kita masih tetap bersekolah minggu dari rumah kita masing-masing. Jangan lupa berdoa dan baca Alkitab. Jaga kesehatan, jika keluar rumah jangan lupa menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan social distancing. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.